Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kalayan punya Allah inayah hidayah anjeuna urang dipadieunan kesehatan kemampuan fisik terutama hidayah inayah anjeuna anu mudah-mudahan urang tiasa ngajagi marihara mudah-mudahan dina nalika mulang aya dina ridho anjeuna nungtungan kahirupan anu pangedahna nyaeta husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi orang tepang deui insyaallah kautamian langkung jalaran cuaca karaos abot namung dawuh Rasul pahala eta tergantung ageuna tantangan kitu dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ku ageuna tantangan justru kedah langkung semangat urang sadaya naon margina jalaran Allah nuju ningkatkeun punten nilaina. Dina ayat 75 parangga digambarkeun Allah ngahudang wayangkeun cek bahasa menggugah keimanan urang sadaya berjuang perang dina macam-macam makna tangtosna hakikatna ngaudang wayangkeun iman urang sadaya keyakinan urang sadaya dipanggil ku akidah sapertos wingi urang sadaya kampuan teh kajawi dibogahkeun dihudang wayangkeun ku iman urang sadaya jalaran ngejami teka bita ku janji Allah teka bati ku janji Rasul eta sanes masalah sederhana tapi bagian dina ujian keimanan. Kabita ku janji Allah hartosna ngabenerkeun janji Allah mun teu kabita hartosna ngabohongkeun Allah subhanahu wa ta'ala ngabohongkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upaya dipadenan dorongan dipadenan pangbibita tapi teu ngalekeun semangat eta teh nu dipertanyakeun teh keyakinan akidah urang sadaya dina bab membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal urang sering ngaduwikeun anu bakal nyababkeun urang kagungan kapantesan tepang jeung Rasul teh naon nu hebat istimewana urang teh dibanding sareng para sahabat. Kaumun yu'minu bi walam yaroni jami anu sanuk iman ka kaula padahal teu pangijieun kaula ajang yusaddiquni ngabenerkeun kami ngabenerkeun kaula walam yaroni pada teu kantos tepang sareng kaula naon ngabenerkeun teh kabita ku janjina kitu dina penjelasan sanes. Ari ngabenerkeun teh naon? Nanyakeun kabita ku janji-janjina. Ari ngabohongkeun teh naon? Sanes gagarawokan bohong. Tapi teu kabita ku janji Allah, teu kabita ku janji Rasul eta ngabohongkeun. Eta nu digambarkeun kamari. Urang dihudang wayangkeun ku dawuh Allah yen urang sadaya kapanggil pikeun berjuang, berjihad taya kadawi ku iman urang sadaya konsekuensi tina iman urang sadaya. Anu kadua diudang wayangkeun ku nantina kemanusiaan urang sadaya membela orang lemah teu diparang ku agama ge nurani urang parantos tergugah eta watak fitrah kemanusiaan rasa kemanusiaan moal ngantep kadoliman moal ngantep orang yang lemah terjajah atau nabi didolimi orang yang lebih kuat maka mana orang dipanggil ku fitrah orang sekaligus dengan ayat dua hal
nu kamadugikeun teh kahiji iman nu ngaudang wayangkeun urang sadaya lajang rasa kemanusiaan anu ngahudangkeun wayangkeun semangat urang sadaya. Nu mah dipertanyakeun naon? Naha kabita, naha teu berjuang, naha teu berikhtiar. Di naha lantaran sapantesna sawadina sakedahna bangkitna semangat, bangkitna perhatian. Ayeuna urang lajengkeun kana ayat anu salajengna 70 genep. Yogi aya menarik aya hal-hal nu badugikeun ku Syekh Al-Sarawi ka urang sadaya. Nu kahiji ngeunaan naon bentena perang jalma-jalma mukmin, sareng naon bentena perang jalma-jalma anu kufur. Engke aya penjelasan rincian dina kecap-kecapna. Alhamdulillah dengan ieu Ustaz Ridwan biasa nyarengan urang sadaya. Mangga dihaturanan ka dina kanggo maoskeun ayatna heula lajang diterjemahkeun oge diaoskeun penjelasan sareng syarahna. Mangga dihaturanan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا orang-orang yang beriman yuqatiluna fi sabilillah, mereka itu berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, yuqatiluna fi sabili taghut, mereka berperang di jalan taghut. Faqatilu awliya asy-syaitan, maka perangilah oleh kalian para pelindung-pelindung setan. Inna kaidasyaitani, sesungguhnya tipu daya setan itu kana dha'ifa, lemah. Wa arafna, dan kita tahu anna taghuta, bahwasanya taghut itu huwa ialah al-mubalaghu wal musrafu fit tughyan, adalah bentuk mubalaghah dan berlebihan fit tughyan, dari tughyan, kezaliman. Wa yutlaqu 'alal mufradi, dan dimutlakan atas mufradnya, wa 'alal musanna, dan atas musanna, wal jamma, dan atas jamma. Fataqulu, maka engkau mengatakan rajulun taghutun, seorang laki-laki yang taghut. Rajulani taghutun, dua orang yang taghut. Rijalun taghutun, beberapa orang yang taghut. Wal haqqu yaqulu, dan Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu awliya'uhum, pelindung-pelindung mereka at-taghut, setan. Idzan, kalau begitu, fat-taghutu, maka taghut itu yutlaqu 'alal mufradi, dimutlakan atas mufrad, wa 'alal musanna wa 'alal jama', atas musanna dan juga atas jama'. Wa halit taghutu huwa syaitan, dan apakah taghut itu setan? Yasihu, benar. Ahwa dhalimul jabbar, apakah dia memiliki kezaliman yang besar? Alladzi yutghihi taslim, yang menyesatkannya keselamatan, bidzulmi, dengan kezaliman. Yasihu, benar. Ahwa alladzi yafridu syarra 'alan nasi, apakah dia yang memaksakan untuk manusia untuk berbuat jahat? Fayattaqu syarrahu, dan hendaklah kalian takut atas kekejiannya. Yasihu, benar. Wa kullu tilkal alwani, dan seluruh bentuk yang demikian itu ismuha at-taghut, namanya adalah taghut. Entena antawis mukmin perang sareng kafir perang. Jami perang mukmin perang di jalan Allah. Jami kafir perang di jalan taghut. Naon taghut teh? Ai taghut teh kecap anu dianggo tiasa mufrad hiji taghut, dua taghut, tilu atanapi seueur taghut jamakna taghut, mufradna taghut, musanna oge taghut.
eta kecap anu khas digunakeun kanggo sabaraha jumlahna. Saurang togut, dua orang togut, tiluan atau nabi langkung togut kelompok. Salajengna saha togut teh tadi digambarkeun, nah ai togut teh setan leres. Salajengna naha anu dolim, anu aniaya, anu diktator, al-jabbar pamaksa. Anu maksa jami tunduk kana kadolimanana. Leres eta ge togut keneh. Nah ari togut teh jami anu maksakeun kajahatan sehingga jama tunduk sieun ku kajahatanana leres. Wa kullu tilkal awan ismuha taugut. Sadana ge taugut. Setan teh taugut, diktator teh taugut, pemaksa itu taugut, preman itu taugut. Gambaran taugut seperti itu. Al-mubaligu jami anu melampiaskan kedoliman. Kemudian musrif kalau melebih-lebihin di dalam kedoliman, mereka lah yang disebut taugut. Eta istilah taugut menarikna taugutna kecap anu dianggo pikeun hiji dua atau nabi seueur tetep sakitu taugut. Eta anu mimpin jami-jami kafir perang taugut, ambisi sareng kejahatan, kedoliman, itulah yang disebut taugut. Mangga urang lajengkeun kana bagian salajengna. Mangga diteraskeun. Wal uslubul qur'ani, dan gaya bahasa Al-Qur'an yatanawwa'u bermacam-macam. Fayati marratan, maka datang terkadang liyaqula, karena firman Allah, qad kana lakum ayatun, sungguh bagi kalian ada tanda-tanda fi fi'ataini, tentang dua golongan iltaqata yang bersaling bertemu. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, segolongan mereka berperang di jalan Allah, wa ukhra, dan yang lain kafiratun, itu kafir. Wandur lil muqabalati huna, dan lihatlah kalian perbandingan di sini. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, yaitu orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, yuqatiluna fi sabilit taghut, mereka berperang di jalan taghut. Huna di sini amanu wa kafaru, ada kalimat amanu dan kafaru. Wa huna aidon, dan di sini juga fi sabilillah wa fi sabilit taghut, ada kata sabilillah, ada kata sabilit taghut. Hadhihi muqabalatun, hadhihi muqabilun tilka, ini berbeda, ini berhadapan yang demikian. Likai na'rifu, supaya kita mengetahui al-ibarati allati yanturuha rabbuna, ungkapan-ungkapan yang Tuhan kita membicarakan tentangnya. Annu dari kafiha, supaya kita mengetahui di sana al-khutfatal ijaziyah, ada saling merenggut kelemahan. Qala fi hadhil ayah, Allah berfirman dalam ayat ini, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir. Muqabilatun, ini saling berhadapan. Li'annal kafiro, bahwasanya orang kafir, mafhumun, difahami, annahu taghut, bahwasanya dia itu adalah taghut. Walakin, akan tetapi, idza dzukirta fis saniyati muqabilan limahdhufin minal ula, apabila disebut dalam yang kedua itu berhadapan, saling berhadapan, karena dibuang yang awalnya, atau hudifat minal ula, dibuang yang awal, muqabilan, karena berhadapan, minatsaniyati, dengan yang kedua. Hadhihi yusammunahu, ini disebut fil uslub, dalam uslub al-bayani ihtikaban, sebut bayan ihtikab kaifa.
Ha huwa dha qauluhu subhanahu wa ta'ala. Inilah dia firman Allah Subhanahu wa taala. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini. Sungguh telah ada bagi kalian tanda-tanda dalam dua golongan iltaqata yang saling bertemu. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Dia berperang di jalan Allah, wa ukhra kafiratun, dan yang lainnya kafir. Yaitu tuqatilu fi sabilit taghut, yaitu mereka berperang di jalan taghut. Wa yuqabiluha alfiatu, dan berhadapan dengannya segolongan allati tuqatilu fi sabilillah, mereka yang berperang di jalan Allah. Wala budda, dan pasti antakuna mu'minatun, mereka itu adalah orang yang beriman. Idan, kalau begitu fal kalamu kulluhu munsajimun, maka seluruh kalamnya itu sesuai. Faqala, maka Allah berfirman, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Sungguh telah ada bagi kalian tanda-tanda dalam dua golongan, pada dua golongan yang saling bertemu satu golongan. Wataroka sifatuha kamu minatin, dan meninggalkan sifatnya seperti beriman. Waqala, dan Allah berfirman, tuqatilu fi sabilillah, berjihad, berperang di jalan Allah. Wasana arifu, dan kelak kita akan tahu alal fauri, dengan langsung, annaha mu'minah, bahwasanya yang berperang itu adalah orang yang beriman. Warabbuna, dan Tuhan kita, yuharriku uqulana, menggerakkan pikiran akal kita, kai supaya la yu'tinal masaila, tidak memberikan kita masalah-masalah biwuduhin mutlakin, dengan penjelasan yang mutlak. Bal, tapi lina lama fikrona, tapi agar supaya kita menggunakan pikiran kita, kayak supaya la yakuna hunaka tikraran, supaya tidak ada pengulangan di sana. Walikai, dan supaya ta'rifu, kamu tahu, annahu, bahwasanya dia, idza qala, apabila berfirman, fi sabilillah, di jalan Allah, yakni mu'minan, yaitu beriman. Wa idza qala fi sabili taghut, dan apabila berfirman di jalan taghut, yakunu kafiron, maka dia itu adalah kafir. Biasa jantan bapak-bapak agak susah menangkap yang disampaikan, tapi akan lebih mudah ditinggal dari payun. Eta margan kusi diserat. Aya gaya bahasa anu rinci, seperti dina ayat ke-70 genep ieu rinci lengkap. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah waladina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Lengkap, aya iman, aya sabilillah, aya kufur, aya sabilit taghut, jalan taghut. Nu dipimaksad Ali Imran 13 nu diserat. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata, nerangkeun dua pasukan yang bertempur, yang berhadapan, muqabalan teh berhadapan, persis seperti ayat ke-70 genep eta. Namun penjelasan kecapna sederhana, fi'atun tuqatilu fi sabilillah, teu nyebat iman. Lantaran orang parantos apal pasti fisabilillah mah iman. Jika dina ayat ke-70 genap. Lajeng berikutna wa ura kafiratun, nuka yang lain kafir, tidak menyebut jalan taubat lagi gitu. Jadi dina paragraf pertama, kalimat pertama dihilangkan imannya, tinggal sabilillahna dina ayat Ali Imran teh. Dinu kadua di awalna dihilangkan sabilit tagut nanu aya kafirna gitu. Eta gaya bahasa anu endah gitu saur Syekh Asy'ari kanggo para ahli bahasa mah eta teh sebuah terobosan yang mencengangkan gitu. Terobosan yang mengagumkan, disebutna teh uslub al-bayani ihtibakan. Gaya bahasa anu ngajelaskeun secara kuat, tidak ada pengulangan itu. Jadi Quran lengkap, aya nu rinci, aya anu parata nganggo gaya bahasa yang lebih indah, lebih ringkas. Jadi dina
seratan, dina ucapan mengulang-ulang kata yang sama itu adalah tidak baik, tidak menggambarkan kualitas. Andaikan nangulang pun harus dalam kata yang berbeda. Quran seperti itu mengajarkan kita gaya bahasa yang baik. Jangan mengulang-ulang kata yang sama. Itu teh nunduhkeun kirangna kosakata nerang ngagambarkeun kirangna pemahaman, kirangna perbendaharaan. Kapara Mubarak grupina Syekh Asarawi menjelaskan gitu. Jangan mengulang-ulang kata yang sama, membosankan dan menggambarkan kekurangan perbendaharaan, menurunkan kualitas gitu. Jadi sebaiknya kalau sudah disebut di awal, di keduanya cukup digambarkan sebagian anak atas kapaham, mahdhuf dihilangkan. Kenapa? Orang sudah tahu. Seperti di ini ayat ieu tos terang yen jami-jami iman jalan Allah, imanna teh disebat. Tapi dina kaduana sabil syaitan atar sabil tagut teh disebat sabil tagut na kafirna we disebat teh. Eta gaya bahasa yang indah, sederhana tapi jero gitu. Teu ngayai panjang tapi ponok tapi jero, ngagamarkan ungkapan yang cerdas, ungkapan yang indah. Jadi saya Asarawi ngagambarkan menarasikan hati kita, pilihlah kata-kata yang baik, kemudian jangan ada pengulangan. Kemudian andaikan pengulangan dalam kecap anu sanes, dina gaya anu sanes, dina makna anu yang berbeda, menguatkan arti. Bapak-bapak tiasa ngaos umumnya serat tafsir Al-Marogi gitu, khasna teh. Dia mengulang dalam bahasa yang berbeda, dina kecap nu berbeda, menggambarkan kayanya kosakata. Daya kajabi tangtos anjeunna nurutan Al-Qur'an. Al-Qur'an aya nu rinci tapi dengan kata yang berbeda, engke aya nu ringkas dibagang sebagian untuk keindahan bahasa supaya tidak ada pengulangan dan mengindahkan susunanana langkung endah, langkung berisi. Jawamiul kalam teh jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tara panjang teh cariosan teh tapi jero manana gitu. Tapi seringkali orang nguping kan ngayayai beusina saeutik. Tapi Rasulullah pendek tapi jero ta Quran jeung ngawulangkeun kitu ka urang sadaya. Bodina nyerat, bodina sasauran. Tah sapertos kitu. Dina diulang ge nganggo kecap sanes, beres endah gitu. Mun kitu-kitu hilangkan sebagian untuk menyederhanakan susunan tapi langkung ngendahkeun. Bapak-bapak simpering ke atas nguping salah saya ahli sastra dina hiji gempangan sasauran upami pengarang kehilangan inspirasi baca we Quran gitu. Mun kehilangan inspirasi baca we Quran sagala aya semua gaya dari yang paling konvensional sampai modern dina Quran mah komplit beragam. Biasa dibawa ke bapak macam-macam bentukna beragam sangat kaya. Orang biasa ngabantuan pelajaran tina awasan Al-Quran. Eta madina orang Quraisy tidak berkutik menghadapi Quran. Sastrawan Arab, orang Quraisy mereka angkat tangan. Quran lain dengan jelema gitu kan. Mereka kalah. Tapi lantaran kakufuran, lantaran awisna hidayah, mereka justru sihir gitu dan sebagainya. Tapi hakikatnya mereka tidak berdaya menghadapi Al-Quran. Mereka orang-orang ahli dalam sastra terpukau dengan Al-Quran. Biar salah sawiyah didengarkan ku saya Asarawi itu gaya bahasa Al-Quran di Nasrat An-Nisa 70 genap da orang diaos da jangan dina ayat Ali Imran sebagian dina surat Ali Imran ayat 13 ngabarkan kecap nu langkung ringkes padahal maksudna itu ya untuk menggambarkan dua gaya yang sama bagus nah itu rinci tapi dina kecap indah oke dengan kata-kata yang kaya nu kadua dina anu ringkes aya hal-hal nu dibuang pikeun kaendahan. Terutama ke anak-anak muda panganten tiasa langkung meneliti kumaha beungharna Al-Qur'an dina uslub
dina gaya penyampaian, dina menarasikan sesuatu. Maka diteraskeun kanggo bagian sadayana ka Ustaz Ridwan mah. Wa yutabi'ul haqqu, dan Allah Ta'ala meneruskan, faqatilu awliya asyaiton, maka perangilah oleh kalian para pelindung setan, yaitu nasra'us syaiton, para penolong setan, alladzina yunfakhuna fi mabadi'ihi, yaitu orang-orang yang membisikkan ke dalam sumbernya, walladzina yansuruna wasatahu fi nufusihim, dan mereka adalah orang-orang yang menolong dengan bisikannya fi nufusihim, ke dalam diri dari mereka, liwazi'uha, agar menyebarkannya ala nasi, kepada manusia. Haula'i hum awliya'us syaiton, mereka itulah para pelindung setan. Lianna syaitana, karena setan itu, kama na'rifu, sebagaimana kita tahu, hinama hadatsal hiwar bainahu wa baina khaliqihi, ketika terjadi pembicaraan di antaranya dan antara penciptanya. Qala, ia berkata, fabi izzatika, maka dengan kuasamu, la ughwiyannahum ajmain, maka sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Lakinnahu, akan tetapi, arafa hududahu, dia mengetahui batasannya, walazimaha, dan melazimkannya. Faqala, lalu ia berkata, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali kepada hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Yaitu anna man turiduhu anta ya rabbi, bagi orang yang engkau kehendaki, la uqaddiru ana alaihi, aku tidak memiliki kuasa atasnya. Wahadihi, dan hal ini, taduluna, menunjukkan kepada kita, ala annal ma'rukata, bahwasanya perang itu, laisat baina iblis wa bainallah, bukan antara iblis dan antara Allah. Wa fata'ala Allahu an yudkhila ma'hu, dan Allah mengajak untuk masuk bersamanya, ahadun fi ma'rukatin, seseorang di dalam perang. Balil ma'rukah, akan tetapi perang itu, baina iblis, antara iblis, wa bainal khaibin, dan antara orang yang gagal, minal khalqi, dari makhluknya. Fa indama, maka ketika qala, dia berkata, fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain, maka dengan kuasamu aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Dallala, menunjukkan, annahu, bahwasanya dia, setan itu, arafa, tahu, kaifa yuqsimu wa yahlifu, bagaimana caranya bersumpah dan bertekad. Lianna rabbana, karena Tuhan kita, lau aradan nasu, kalau aradan nasa, kalau dia menghendaki manusia, kulluhum mu'minin, semuanya beriman, lima qaddaras syaitana an yaqruba min ahadin, terhadap apa yang telah ia kuasakan kepada setan untuk mendekati manusia. Lakin, akan tetapi, Rabbuna, Tuhan kita, azizun, maha perkasa, an khalqihi, maha kuasa atas hambanya. Faman syaa, maka barang siapa yang ia kehendaki, fal yu'min, maka ia akan beriman. Wa man syaa fal yakfur, dan barang siapa yang ia kehendaki, maka ia akan kafir. Wa min huna, dan dari sini, dakhala syaitana, setan telah masuk. Fasyaitanu, maka setan itu, qad dakhala min izzatika, telah masuk dari kekuasaanmu, ala khalqika, atas hambamu, subhanaka, Tuhanmu, li'annaka, karena engkau, lau kunta turiduhum kulluhum mu'minin, kalaulah engkau menghendaki seluruhnya beriman, lam lima istata'a syaitanu syai'an, terhadap apa yang telah engkau mampukan kepada setan sesuatu, bidalilin, dengan dalil, qauluhu, perkataannya, illa ibadakal mukhlasi minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Yaitu anala uqaddiru alaihim, aku tidak memiliki kuasa atas mereka. Wadalla, dan menunjukkan qasama syaiton, sumpah setan, annahu, bahwasanya dia, darisun wa muntabihun,
mempelajari dan memperhatikan limas alati dukhulihi tentang perkara permasalahan di dalamnya alal ibadi tentang atas hambanya. Faqala, maka dia berkata, la aqudanna lahum siratal mustaqim, maka sungguh mereka ya jantan setan teh ngaganggu manusia teh legal. Setan ngaganggu manusia teh legal. Non margina agar minta izin dan kemudian izinkan. Tapi setan juga punya pengetahuan, dia tahu diri. Awalnya dia bersumpah, wa bi izzatika, maka demi karena kemuliaanmu, kan tadi seperti itu. Lakudana la agwainahum ajmain, aku akan sesatkan mereka semuanya. Tapi dia juga tahu bahwa itu tidak mungkin. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan untuk menyesatkan manusia apabila Allah tidak menghendaki, tidak mengizinkan gitu. Dan Allah memberikan kemuliaan kepada manusia sebagai makhluk yang bisa memilih. Tadi izatika ta'ata, Allah memuliakan kita dengan punya hak memilih gitu. Maka nanti setan silakan ganggu. Mereka sudah diberi kemampuan untuk memilih gitu. Jadi yang berperang tadi disampaikan bukan iblis dengan Allah, tapi iblis dengan orang-orang yang tidak mampu menghadapi tipu daya setan. Padahal mereka punya kemampuan untuk itu. Karena manusia diberi akal, diberi nurani, sehingga dia bisa memilih. Sehingga Allah sampaikan ada keiman pek, ada kufur pek, sangarupan setan. Itu setan dipersilahkan. Tapi setan pun tahu diri sehingga dia mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan menyesatkan mereka kecuali orang-orang hamba-hambamu yang mereka benar-benar ikhlas. Mereka tidak akan mampu, setan tidak akan mampu mengganggu orang-orang yang ikhlas. Dalam artian sebenar-benarnya Allah tidak mengizinkan bagi orang-orang yang punya kemampuan untuk melawan setan, orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang tidak ikhlas dan tidak siap, mereka bisa disesatkan oleh setan. Walaupun nanti di hari kiamat setan menyampaikan bahwa aku tidak punya kekuasaan untuk menyesatkan kalian, cuma aku mengajak dan kalian ikut, jadi salah gitu. Aku tidak punya memaksa, tidak mengancam. Kalau kita tidak ikut setan, apa sih risikonya? Nggak ada. Jadi ketika ikut setan, kita yang salah. Kenapa? Setan tidak punya hak memaksa kita, baik fisik ataupun rohani. Kemudian berikutnya, setan lemah sebetulnya menghadapi kita. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan, silakan ganggu. Setan sudah mengukur diri, Allah pun sudah punya tentu sangat mengetahui bahwa manusia bisa menghadapi gangguan setan kecuali ketika mereka jauh dari Allah, maka setan bisa mengganggu mereka. Setan baik secara kekuatan ataupun kekuatan hujah sebetulnya sangat lemah. Namun setan tadi gugu konsekuensinya. Alasannya bisa kurang di debat sebenarnya mah gitu. Lantaran lemah, ketidakadaan kesiapan menghadapi godaan setan, terutama hawa nafsu kita, itulah lubang setan mengganggu kita. Kalau lubangnya ditutup, kita akan tidak terganggu oleh setan. Ada kalimat yang menarik tadi sudah disampaikan, nanti insya Allah disampaikan oleh Ustaz Ridwan penjelasannya. Janji atau sumpah setan, laqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk menghalangi mereka di mana? Di siratal mustaqim. Di mana setan ayana? Di siratal
mustaqim. Gitu. Silakan penjelasannya di hasil Ustaz Idan. Idan kalau begitu fasyaitanu maka syaitan itu lan ya'tiya 'ala siratil mu'awwij, tidak bisa membawa ke jalan yang salah. Li'anna alladhi, karena yang yusiru 'ala siratil mu'awwij wat tariqil khati, karena yang memberikan jalan kepada jalan yang salah dan jalan yang salah, la yuridu syaitanan, bukanlah kehendak setan, fahuwa murihun, dan dia itu hanya memberikan kenyamanan lisyaitani, itu adalah sebab setan, wa yu'inuhu ala muhimmatihi, dan ini merupakan maksud dari tujuannya. Fayakunu waliyuhu, maka dia menjadi pelindungnya. Fa'auliya usyaiton, maka pelindung-pelindung setan itu hum, mereka itu kullul mukhalifina lil manhaji, mereka adalah yang menentang terhadap manhaj. Wahum nasra usyaiton, dan mereka itulah para penolong setan. Sakit heula. Jadi setan ayana dina siratal mustaqim. Setan teu aya dina jalan nu menyimpang. Di mana setan aya? Di jalan ke masjid, jalan kebaikan. Ketika mendengar adzan, di situ ada setan. Di night club, di tempat judi, nggak ada setan. Tidak perlu ada setan di sana. Kenapa? Ya mereka sudah setan. Setan di mana? Di siratal mustaqim. Karena itu orang-orang yang mengikuti setan nanti dianggap sebagai teman-teman setan, pelindung-pelindung setan. Tadi teh kurang melawan setan, anu di jalan kemaksiatan, terpelaya setan, guys berdamai dengan setan. Mereka lah teman-teman setan, sahabat-sahabat setan, penolong-penolong setan. Itu sebabnya berikutnya dalam ayat selanjutnya silakan dirajengkan Ustaz Ridwan. Wal haqqu ya'muruna. Wal haqqu ya'muruna, dan Tuhan kita menyuruh kita faqatilu awliya asyaiton, maka perangilah oleh kalian para pelindung setan. Haula'il ladzina, mereka itu adalah orang-orang yang bainahum wa bainasyaitani wala'un, di antara mereka dan di antara setan itu ada kesetiaan. Hadza yansuru dzaka, yang ini menolong yang itu, wa dzaka yansuru hadza, dan yang itu menolong yang ini. Wa yatma'innuna al-haqqu ala dzalika, dan Allah memberikan ketentraman atas kita terkait hal ini. Fayaqulu, maka Allah berfirman, inna kaidasyaitani, sesungguhnya tipu daya syaitan itu kana dhaifan, lemah. Lianna syaitana, karena syaitan indama yakidu, ketika menipu, sayakunu kaidahu, akan menjadi tipuannya itu fi muqabili kaidi rabbih, melawan tipu daya Tuhannya. Fala budda, maka mesti an yakuna kaiduhu dhaifan jiddan, maka pasti tipu dayanya itu akan lemah, sangat lemah. Bil qiyasi likaidillahi, dengan takaran karena tipu daya Allah. Walaisa lisyaitani, dan bukan karena setan, dan bukanlah bagi setan sultanun, kekuasaan. Huwa yuqahhiru qalabal insani ala fi'lin, untuk menundukkan hati manusia terhadap perbuatan. Wala yastati'u, dan tidak mampu an yurdimaka, untuk memaksa ala an taf'ala, untuk mengerjakan sesuatu. Walaisa lahu, dan bukan untuknya huwa hujjatun yuqani'uka. Ada dua hal di ujung pembahasan malam ini. Allah berfirman, perangilah pembela-pembela setan, pendukung-pendukung setan, teman-teman setan, balad-balad setan yang tadi disampaikan. Kenapa? Karena orang-orang yang berada dalam jalan kemaksiatan, bertentangan dengan tuntunan Allah,
mereka membantu setan. Setan membantu mereka, mereka membantu setan. Maka jadilah pertemanan antara keduanya. Siapa teman-teman setan? Orang yang di luar jalan Allah. Mereka memuluskan upaya setan. Itu sebabnya setan dianggap teman-teman mereka. Mereka dianggap teman-teman setan. Perangilah mereka yang ada di luar Shiratal Mustaqim, karena mereka itu teman-teman setan. Masalah yang kedua, Allah menenteramkan kita dengan sabdanya, kaidah syaitan karena dhaifah. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tadi disampaikan, setan itu lemah sebetulnya, tidak mampu bisa mengalahkan kita. Kenapa? Apa sih kemampuan setan? Tidak ada. Menteri gugu itu masalah konsekuensi saudara-saudara. Kemudian gugu cuma tipu daya saja, kaidahum tipu daya saja. Dan kemudian apabila kita berada di jalan Allah, maka setan berhadapan dengan upaya Allah. Bukan kaidah, barangkali tipu daya Allah kan tidak nyaman ketika kita menyebut tipu daya Allah. Maksudnya upaya-upaya setan yang disebut tipu daya ketika berhadapan dengan upaya Allah itu sangat lemah. Jadi artinya apa? Adalah dalam lindungan Allah, masuklah ke wilayah Allah, kita akan mampu melawan setan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita diperintah membaca Al-Qur'an, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kita akan mampu melawan setan. Kenapa? Kita ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke perlindungan Allah, kita akan mampu melawan setan. Ketika kita keluar dari jalan Allah, maka kita berhadapan dengan setan. Face to face dengan setan. Nah, di sana ada kemungkinan kalah, ada kemungkinan menang. Tapi kalau ketika ada di wilayah Allah, maka kita akan menang. Kenapa? Setan tidak akan mampu melawan kaidah Allah. Kaidah syaitani dilawan dengan kaidah Allah, tentu tidak akan mampu. Itu sebabnya sebelum tidur kita dianjurkan membaca ayat kursi ta'eta saudara-saudara. Kalau kita kuat, setan tidak akan mampu kepada kita. Ketika kita meyakini membaca ayat kursi, kita akan mampu melawan setan. Walaupun sebetulnya bukan ayat kursi saja, cuma yang mewakili gambaran kekuasaan Allah dalam ayat kursi, sehingga dianggap sebagai ayat yang bisa memadamkan, mengalahkan, melemahkan setan. Bukan tulisannya tentu, tapi keyakinannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau diyakini, setan tidak akan mampu mengalahkan kita, karena kita ada di wilayah Allah, di dalam lingkungan yang dilindungi Allah. Demikian barangkali yang kita perbincangkan ayat ke-76 bagian pertama. Ada 3 hal. Yang pertama, apa bedanya orang berperang di jalan Allah, orang mukmin dan orang kafir? Kemudian apa arti tagut itu? Dia sangat luas. Seperti setan juga. Kan ada syaitonal jinni, ada syaitonal insi, ada setan manusia, ada setan jin. Itu sebabnya tadi disebut teman. Kemudian yang kedua, gaya bahasa dalam Al-Quran sangat indah. Seringkali kalimat-kalimatnya mencengangkan para ahli sastra, seperti tadi yang disampaikan gambarannya ketika membaca surat Ali Imran ayat 13 dibanding dengan yang kita baca ayat 76 surat An-Nisa. Maknanya sama, tapi gayanya sangat berbeda. Di yang kedua itu menggambarkan pilihan kata yang ringkas tapi dalam. Ada hal-hal yang tidak diulang kembali karena orang sudah tahu dalam pemahaman bahwa ketika mengulang-ulang kata yang sama menggambarkan kekurangan kosakata, kekurangan perbendaharaan kata.
Kalaupun diulang dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang beragam, itu bisa kita jadikan patokan dalam bicara, pidato, bernarasi pun seperti itu. Jangan mengulang-ulang kata yang sama, apalagi kata-kata yang klise. Itu untuk para pemuda bisa dijadikan gambaran. Kemudian berikutnya ada orang-orang yang dianggap teman-teman setan. Siapa? Orang-orang yang ada di jalan yang tidak lurus, orang-orang yang melakukan hal-hal yang kemaksiatan dan kesesatan. Itu adalah teman-teman setan. Setan membantu mereka dan mereka membantu setan. Kemudian setan tidak ada di jalan yang lurus. Kenapa tidak ada di jalan yang menyimpang? Dan itu teman-temannya. Setan di mana ayana? Di jalan yang lurus. Orang-orang yang akan diganggu oleh mereka, orang-orang yang ada di jalan Allah. Orang yang sudah jelas bukan di jalan Allah tidak perlu dibantu lagi, karena mereka sudah bagian dari gerakan dan upaya setan. Kemudian Allah menenteramkan kita bahwasanya setan itu lemah. Dia tidak akan mampu mengganggu kita, dalam pengertian tidak bisa memaksa mereka. Ketika kita menolak kehendak setan, tidak ada risiko, tidak ada bahaya untuk kita. Dan kemudian di akhirat nanti pun setan akan berlepas diri. Kalian ikut aku, salah kalian. Aku cuma mengajak, tidak memaksa, tidak mengancam, dan tidak punya kemampuan, baik secara kekuatan ataupun secara hujah. Secara hujah setan itu lemah. Demikian atau nuhun ka Ustaz Ridwan anu parantos darangan urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.